Kita melanjutkan pembahasan tafsir Jalalain pada ayat ke-65 sampai ke-66 dalam surah Al-Baqarah. Ini ayat menceritakan tentang keadaan kaum Yahudi yang menjadi monyet. Ada yang mengatakan babi, sadis. Tapi inilah kenyataan kondisi saat itu. Diibaratkan, ada ulama yang mengatakan ini pengibaratan saja, keadaan mereka kerdil macam itu. Tapi ada ulama juga yang mengatakan memang fisiknya menjadi monyet, mudanya monyet, tuanya babi. Naudzubillahimin, agak nggak tega ngomongnya sebenarnya, Pak. Nah, inilah perbedaan penafsiran. Tapi tujuannya sama, untuk menjelaskan kekerdilan kaum Yahudi saat itu di satu tempat, tidak semua. Walaqad alimtumul ladzina i'tadaw, lamun qasam, la-nya la qasam, taukid qad, takkid qad. Benar-benar Allah bersumpah, benar-benar sudah pernah terjadi, dan benar-benar alimtum, siapa kalian. Ini kita ini umat biar tahu. Di kita umat biar tahu. Alimtum araftum alladzina i'tadaw ay tajawazul hadda, yakni mereka yang melampaui batas. Tajawazu i'tadaw, mereka melampaui batas sungguh luar biasa. Minkum fis sabti, siapa minkumnya? Bagian dari alladzina, kembali ke alladzina. Walaqad alimtumul ladzina i'tadaw minkum, walaqad alimtum, dan kalian bangsa Yahudi sudah pernah kalian tahu bahwa i'tadaw minkum, sebagian dari kalian, bangsa kalian itu melampaui batas. Kejadian hari Sabtu. Ini hari Sabtu ya, Pak? Pas. Bisoilis samaki wa qad nahaynahum anhu wa hum ahlu ailah. Pada hari Sabtu mereka semua itu dilarang buat nangkep ikan. Epanur nangkep ikan. Wa qad nahaynahum anhu, padahal kami, Allah beserta Rasulnya Musa, sudah melarang mereka untuk nangkap ikan. Epanur tetap nangkap ikan, mancing. Udah dibilang jangan pernah mancing di hari Sabtu. Tapi ngakal-ngakalin diri, nanti kita cerita. Wahum ahlu ailah, dan mereka adalah ahlu ailah. Apa itu ailah? Nanti kita bahas. Ada yang mengatakan negeri Madyan, negerinya Nabi Syuaib, kesini-sini. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak. Terus, Pak, ada juga yang mengatakan negeri tersendiri namanya Ailah, di daerah sana, Pak.
Madian, ya ada yang mengatakan semacam itu. Ye, kehilang tadi apa aja? Tadi kecopot. Halaman yang sama, ayat yang sama itu, copot ini. Faqulna lahum kunu qiradatan khasiin ay mubadina fakanu halaku ba'da thalathati ayyam. Setelah 3 hari terjadi berturut-turut, maka mereka hancur. Apa? Dengan dijadikan mereka seperti monyet. Qiradatan khasiin, menjadi monyet-monyet tercela. Faja'allaha ay tilkal uqubah, atau siksaan itu nakalan, ibratan mani'atan min irtikabi ma mithla ma amilu, menjadi pelajaran yang berharga buat mereka, larangan-larangan itu. Karena kenapa? Minartika bimithli ma amilu, karena mereka sudah melakukan apa yang sudah mereka perbuat, pelanggaran-pelanggaran. Lima baina yadaiha wa ma khalfaha, untuk orang-orang yang terdahulu atau yang akan belakangan kita, ini maksudnya. Ailil umamil lati fi zamaniha wa ba'diha, atau untuk umat-umat, yakni untuk umat-umat yang terdahulu pada zaman itu sendiri, wa ba'daha, dan setelahnya, yang macam-macam kita orang. Pak Nur akan menjadi pelajaran semua ini. Wa mau'izatan lil muttaqin, ay Allahu wa khassu bidzikri li'annahum al-muntafa'una biha bi khilafi ghairihim, dan hendaklah menjadi peringatan bagi orang-orang yang bertakwa. Kenapa? Karena hanya orang-orang yang bertakwa yang akan bisa mengambil pelajaran dari ini semua. Dan mudah-mudahan Bapak termasuk orang-orang yang bertakwa. Allah catat di sini. Tidak menjadi yang pertama qiradatan. Kalau Allah Bapak catat menjadi qiradatan, Bapak berarti monyet. Tapi mudah-mudahan Bapak di sini menjadi wa mau'izatan lil muttaqin, menjadi orang yang bertakwa. Diambil intisari pelajarannya, kemudian dilaksanakan. Kalau sudah dilarang, iya udah, jangan cari alasan. Ini kadang-kadang kita nyari pembelaan diri. Hukum ambil belah sono belah sini. Udah tahu dilarang, dicari diakal-akalin biar enggak nyerempet-nyerempet haram. Sering gitu kan Pak? Udah tahu ini haram misalnya, kita cari pembelaan diri. Oh ini kan kalau ke sini langsung, kalau lewat sini enggak. Ya kan Pak? Sering kita kayak gitu. Sehingga minta hukum, minta tadi gimana begini begitu, itu untuk mencari pembelaan diri semata. Udah jelasin enggak boleh, tetap dilaksanakan. Nah inilah yang harus diperhatikan. Itu namanya berarti monyet. Kalau ada yang mencari pembelaan diri, dan kalau ada yang mencari pembelaan diri sudah jelas-jelas haram atau halalnya di sini, tapi dicari celah-celahnya, itu kan lewat sini. Kalau lewat sini enggak, atau muter-muter dulu, padahal intinya ke situ. Nah bilang aja berarti dia monyet. Alladzina maf'ul alimtum wa'tadaw sadatuhu aslu i'tadayu, taharrakatil ya wa fataha ma qablaha qulibat alifan thumma hudifat liltiqa'is sakinaini. Kalau ini soal nahunya sajalah. Aslinya i'tadayu, cuma dibuang ya jadi i'tadaw, melampaui batas. Minkum jar wa majrur muta'allaq bi mahdhufin
bimahdhufi halin min fa'ilin tadau fi sabti huwa lughatun al-qat'u. Apa yang mereka langgar adalah kejadian di hari Sabtu. Sabtu itu apa sih? Sabtu itu ada tadi ayat yang sama. Lihat aja ayatnya. Sabtu itu artinya al-qat'u secara bahasa etimologi, artinya bahasanya adalah qat'u, pemisah, pemotong, terputus. Itu Sabtu. Jadi ini hari Sabtu, hari potong. Bapak yang mau disunat lagi cocok hari Sabtu. Yang masih disunat-sunat anak-anak Sabtu nih, hari potong-potongan, hari penyembelihan kulit ular maksudnya. Itu secara bahasa, Pak. Jadi kalau ada yang nanya apa itu Sabtu, artinya adalah qat'un adalah potong, terputus, putus, terpotong, potong, terpisah, pisah. Itu Sabtu. Wa huwa aslu wad'ihi li'annahu wurida anna ad-dunya ibtada'at bil ahad wa khutimat bil jumu'ah. Ada yang mengatakan di sini bahwa dunia ini diciptakan pada hari Minggu. Ya, Pak. Dunia ini diciptakan pada hari Minggu. Wa khutimat bil jumu'ati, dan ditutup pada hari Jumat. Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. 6 hari sesuai dengan firman Allah, fi sittati ayyam. Allah ciptakan langit dan bumi ini pada 6 hari. Jadi kalau ditanya begini jawabannya, kapan diciptakan? Cuman geger kalau anak SD dikasih pelajaran kayak gini. Kapan diciptakan bumi? Itu pada hari Minggu. Kapan selesainya? Tapi ini Allah itu maha kuasa, sekali kejap jadi, Pak. Nah, ini tentu ada pelajaran-pelajarannya, ada hikmah-hikmah di dalamnya. Fakana yaumus sabti yauman qita'i amalin. Maka hari Sabtu itu menjadi dibuat hari selesainya amal. Menurut di sini keterangan kila ada yang mengatakan. Jadi pada hari Minggu dan hari Jumat dikatakan Allah bekerja. Hari Minggu berarti libur. Hari Sabtu berarti libur. Khassatil yahudu bihi liqat'ihim an rahmatillah, yang mana hari Sabtu ini dikhususkan oleh umat Yahudi liqat'ihim an rahmatillahi, karena terputus rahmat Allah, karena Allah sudah selesai. Pandangan mereka. Wa au ma'khudh minas subuti wa huwa sukun linqita'il amal as-sukun, atau dia terambil dari subut, sin ba waw ta, subut. Apa artinya sukun? Apa sukun? Tenang. Apa tenang? Diem. Apa diem? Kalem. Kenapa? Lianna bin qita'il amal as-sukun, karena selesainya semua perbuatan di hari Sabtu. Do kita di Indonesia libur nasional mingguan hari Minggu, berarti Senin sampai Jumat, Sabtu libur, Minggu libur. Atau masih ada yang bekerja hari Sabtu, berarti Senin sampai Jumat sampai Sabtu Bapak bekerja, Minggu istirahat.
jangan kerja Pak, otak bisa panas nanti. Qauluhu wa hum ahlul ailah. Siapa mereka sih ini yang melanggar kayak begini? Apa yang dilanggar? Nanti kita bahas. Hasiluhu anna sab'ina alfan min qaumi Daud kanu bi qaryatin tusamma ailah 'anil aqabah fi arghadi 'aish. Bahwa ini adalah Ru'ailah. Siapa mereka? Di sini dikatakan sab'ina alfan min qaumi Daud. Ada 70.000 sisa umatnya dari umat Daud. Daud itu siapa Pak? Siapanya Nabi Musa? Setelah apa sebelum? Hah? Sebelum apa sesudah? Nabi Musa dulu atau Nabi Daud dulu? 25 nabi 25 nabi itu urutan kan? Daud dulu apa Musa dulu? Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib. Terus Musanya mana? Musa, Harun, Dzulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas. Aduh, gimana ngomong sejarah kenabian nanti ini? Gimana mau ngomong silsilah para nabi? Karena mau ndak mau, suka ndak suka, bahwa Nabi Daud juga turunan siapa? Musa turunan siapa? Itu yang tahu mesti jelas di sini. Musa bin Imran bin Qawid bin Azar bin Levi. Levi anaknya Yakub. Mana tadi tuh? Ada 70.000 kaum Daud. Kanu bi qaryatin tusamma Ailah. Mereka tinggal menetap di sebuah kampung namanya Ailah, indal Aqabah, fi arghadi 'aish, dengan kehidupan yang nikmat. Namanya Ailah. Ada yang mengatakan Ailah ini disebut juga dengan Madyan. Enggak ada tadi ayat yang ini. Ada tadi. Ayatnya aja lihat. Ayat ke-65. 65. Ayatnya 65. Famtanahanahumullah bi an hurrima alaihim istiyadus samaki yaumas sabti wa ahlalahum baqil jum'ah. Suatu saat Allah menguji mereka ini ngapain? Pertama, di hari Sabtu mereka nggak boleh istiyadus samak. Apa itu istiyad? Mancing, nangkap ikan, ngejaring ikan. Apalagi Pak? Ya, semualah kegiatan pergi ke laut, mancing, ngejaring, ya begitulah kegiatan-kegiatan yang memang ngambil ikan. Untuk apa? Untuk dijual atau dimakan sendiri. Pada mungkin sering mancing ikan. Nah, di hari Sabtu Pak misalnya. Saya bilang jangan hari Sabtu Pak. Sabtu Bapak istirahat, ibadah sono. Banyakin zikir, ke masjid, ada pengajian subuh. Jam 5 Bapak tetap pergi ke, udah bandel bener maksudnya. Dibilang begini kemudian wa ahalla lahum baqil jum'ah. Selain hari itu boleh. Nah kalau 7 hari berarti cuman 1 hari ndak boleh Pak. Lupa ya Pak Diri. Saya dibilangin Pak Diri 7 hari 1 hari istirahat. Jangan mancing. Masih mancing juga. Mancing mania.
Faida kana yaumus sabti wajadus samaka. Cuman Allah nggak diem, mereka nurut awalnya. Allah kasih ujian lagi untuk mengetes keimanan dan ketakwaan mereka. Apa? Faida kana yaumus sabti wajadus samak bikathratin ala wajhil ma. Hari Sabtu ini nggak tahu kenapa setiap hari Sabtu tuh ikan nggak perlu dipancing Pak, kalau mau muncul semua, tuing tuing tuh ikan. Nah kalau di kolam renang itu atau di tempat makan-makan tuh ada kolam biasanya tuh ikan ngegrumul semua Pak. Bapak tinggal panggilin, woi mau bucur semua tuh. Dengan sendirinya tuh ikan ada. Tuh brengseknya Pak, bingungnya gitu. Ini ikan kalau diliatin ada, kalau dilihat nggak sengaja ada. Nah kalau kayak kita gini nyari barang nih, kalau bapak nih naruh barang sesuatu nggak diperluin, kelihatan, dicariin, begitu butuh kagak ada. Nah ini begini. Faida mana tuh? Wa fi baqiha lam yajidu syai'an. Tapi di hari Senin sampai Jumat yang mereka boleh mancing, boleh nangkap ikan, boleh ngejala ikan, enggak bisa nemuin. Tuh ikan kayaknya susah bener Pak. Sama kayak bapak nih, giliran bapak bawa pancingan, bawa ikan, bawa umpannya, ditungguin kagak dapat. Tuh ikan kayaknya kagak ada tuh di kolam. Tapi begitu bapak lewat mau pergi naik motor tuh ikan nongol, kepalanya ngeledekin, emang enak gitu. Nah, kayak gitu tuh. Itu kayak gitu permasalahannya. Nah ini kan tantangan Pak. Di hari dimana mereka dilarang itu ndak boleh, itu ada tuh ikan muncul seakan-akan nggak perlu dipancing pasti dapat tuh ikan. Loh tapi kalau di hari yang mana mereka diperbolehkan mancing nyerog ikan, tahu nyerog Pak? Nyerog gitu tuh. Ngejala ikan tuh ikan nantangin. Tuh ikan susah nggak pernah muncul. Itu di hari Sabtu. Tapi di hari biasa susahnya minta ampun. Nah ini dia itu yang merah 66. Summa inna iblisa allamahum hilatan yastuduna biha faqala isna'u jadawila. Mereka udah tak patuh tuh, tiba-tiba iblis datang. Apa? Ngasih siasat buat mereka, ngegodain maksudnya. Gua bilang juga apa, tapi gimana lagi, sama kayak Pak Nur sama Pak Endar ngomong. Udah jelas Ustaz Gusri ngelarang Pak Endar mancing, makan tuh sekarang, nyerendek maksudnya. Jangan makan saat ngaji, contoh Pak, makan aja makan. Apalagi kopi, karena kopinya lagi dibuat. Ustaz Gusri bilang kayak gitu. Patuh, awalnya patuh loh Pak. Sudah memang nggak makan ketika saat dalam ngaji. Contoh ini Pak, makan aja dulu. Pak Nur tiba-tiba konyol. Ini patuh sebenarnya. Pak Nur bilang, Pak Endar jangan mancing, ini hari Sabtu ngaji, di arisan ada pengajian. Lalu Pak Endar Ustaz Gusri bilang kayak gitu ke Pak Endar, patuh. Ya sudah. Cuman nggak tahu kenapa kalau sekarang ngaji hari Sabtu di sono ada bazar Pak. Bazar lagi rame-ramenya. Dibilangin jangan. Kalau buka bazar ntar hari Jumat sampai hari Senin. Lah cuman Pak Endar bilang kalau Senin sampai Jumat sepi demo terus. Saya mau buka apaan gitu. Senin sampai Minggu itu bazar sepi, nggak ada yang datang gitu. Orang-orang biasanya pergi ke mall. Cuman Gusri bilang nggak boleh, tetap kalau mau buka bazar hari Sabtu, kan hari Sabtu disuruh ngaji. Ujung-ujung Pak Nur datang pakai tarak 2 begini, iblis maksudnya. Pak Nur datang,
Pak Handar, kata Tan Gusri apaan? Nggak boleh buka bazar hari Sabtu karena hari Sabtu disuruh ngaji. Cuman saya bingung, Pak Nur, kata Pak Handar, kalau saya buka hari Sabtu, kalau saya ikut ngaji hari Sabtu, saya nggak bisa ikut buka bazar. Sementara ramenya hari itu. Dia udah hari biasa aja. Kalau hari biasa begitu, sepi, nggak ada orang. Paling ke mall gitu. Nggak mungkin ke bazar hari Sabtu. Apa kemudian? Isna'u jadawila haulal bahr. Maka kalian orang-orang Yahud, isna'u jadawila haulal bahari. Jadawil itu jamak dari jadwal. Dikasih jadwal. Dengan cara apa? Satu, ya kan kalian ndak mancing nih. Kalau ndak mancing, ambil saja jala. Bukan jala, apa tuh kalau yang kurungan begini Pak? Yang kayu Pak, yang kayu. Bukan serokan, bukan. Yang kalau ditaruh kita tinggalin. Apaan? Iya, apaan aja dah pokoknya yang itu barangnya kita taruh, nanti kalau hari Sabtu kita ambil. Udah banyak tuh ikan, apa tuh namanya? Hah? Bubuk. Bukan bubuk dari gitu tuh, bubuk. Iya, apaan aja Pak? Iya, karo itu. Pancing Iya, pokoknya itu ditaruh di situ, nanti di luar hari Sabtu kita ambil. Kan udah banyak tuh. Hari Sabtu menaruh aja gitu. Pokoknya jadwal hari Sabtu kita taruh tuh jalanya. Tadi apaan tuh? Begitunya kek, apanya kek gitu. Orang yang itu nggak bisa ditinggal. Memang awal tarik. Kalau yang itu harus minggu. Apa yang bisa ditinggal? Pokoknya begitulah. Pokoknya hari Sabtu tuh naruh barang, Sabtu subuh katakanlah. Katakanlah kalau Sabtu masuk di sini, kalau tanggal Hijriah berarti jam azan maghrib. Sebelum azan maghrib kita taruh jalanya di situ. Begitu azan maghrib datang hari Sabtu, kan kita nggak ngapa-ngapain. Bahasa kasarnya emang enak, kok kan ngapa-ngapain gitu. Tapi ikannya dapat benar. Fa idza jaa samak wa nazala fil jadawil fasaddu alaihi wa khuduhu fi ghairi yaumis sabti. Itu kan benar. Itu jaring jadawil namanya, apapun itulah bentuknya. Saya bilang kalau di Indonesia, buat Bapak lebih paham, mudah pahaminnya. Lah ikan-ikan kan muncul di hari Sabtu paling. Lah otomatis tuh ikan ke jaring. Nah, datang hari Minggu kemudian. Nah, Minggu mereka beramai-ramai datang ke laut ambil tuh ikan. Pak Hendar juga begitu, Pak. Memang hari Sabtu Bapak nggak buka bazar subuh. Cuman Bapak dari sebelum subuh udah buka tenda di sono. Minta orang buat jagain misalnya. Kata Pak Nur kayak gitu, bilang udah daripada nggak boleh ngaji di subuh, buka apa namanya, buka stand, buka apa tuh Pak, di bazar gitulah. Mending lu buka sebelum azan subuh, bedung subuh lu buka dulu Pak. Nah begitu udah dibuka, lu tinggal dah gitu. Kan mungkin subuh-subuh nggak ada yang datang, biar aja dulu dikunci pintunya. Ini keadaan orang-orang Yahudi saat itu. Faftaraku thalatha firaqin. Nah ini dia. Wa kanu fi qaryatin baina Ailah wa Tur. Ada yang mengatakan di Ibnu Katsir ada yang mengatakan bahwa qaryahnya itu disebut dengan Ailah, baina Ailah, antara Ailah dengan Tur. Ini Ailah, ini Tur. Nah, ada yang mengatakan dia adalah Madyan, kota Madyan. Madyan itu berarti negerinya Nabi siapa? Syu'aib. Ya sudah, inilah
Akhirnya mereka membuat terus menerus semacam ini sampai 3 hari berturut-turut ngakalin Allah, ngadalin. Tapi Allah punya kehendak sendiri. Udah dibilang A, iya A, apa nggak bisa B, ngeyel lah masih jadi orang. Ya kalau Allah sudah bilang begini, jangan ngakalin hukum Allah. Udah jelas halal, riba haram misalnya, masih aja diakal-akalin. Saya kan dari Batan dikasih morang. Cuman saya suruh bayarnya bentaran, ditempoin gitu. Kalau saya mampu saya bayar, kalau tidak mampu tidak apa-apa. Cuman saya syaratnya begitu doang, apa dikasih lebihan dikit bayarnya, itu riba namanya, ziyadah. Tidak ada keridhaan dalam riba. Dalam hukum jual beli, antarodin memang salah satu rukun dan syaratnya nggak boleh karena paksa atau dipaksa untuk membeli barang. Tapi tidak ada keridhaan dalam riba. Saya kan juga ngasih ini syarat juga kan ridho gitu, sama-sama ridho. Lu senang gua senang lah gitu. Itu mah kelar namanya Pak. Saya kasih pinjaman dengan syarat 20.000, tambahin Bapak balikin ke saya 50.000. Senang apa enggak? Senang. Ya sudah kita bersalaman. Enggak. Itu bukan kesepakatan namanya, bukan antarodin namanya. Tidak ada antarodin dalam kemaksiatan. Sama, la ta'ata fi maksiatillah, tidak ada ketaatan dalam maksiat kepada Allah. Ngakal-ngakalin hukum. Ini yang terjadi zaman bahula. Wa mau'izatan lil tapi menjadi pelajaran buat orang-orang yang bertakwa. Apakah Bapak bertakwa atau tidak? Wa qila wa amma ma wujida minal qiradati al-ana falam yakunu min dzurriyyatihim bal khalqun akhar. Fatna 10,000 fa'alu dzalika wastadu wa akalu famasakhu qiradatan. Ada 12.000 orang yang mengerjakan itu. Ini ada orang tadi berapa angkanya? 70.000 orang penduduk masyarakat saat itu. Di GIS ada berapa warganya Pak? 1.000. Bener nih, ada 2.000 1.000. Banyak ya? Ada 1.000 warga GIS misalnya. 1.000-ribunya kebagi. Ada 500 orang begini nih, 700 orang mancing, ikut mancing Pak, ikut-ikutan mancing. Famakathu fastadu wa akalu, kemudian mereka mancing, makan, jual-jualan itu apa namanya ikannya. Famasakhu qiradatan, maka 12.000 atau 700 orang dari GIS ini berubah menjadi monyet. Ini tafsiran yang secara kasatnya, atau apa, benar-benar Bapak jadi monyet. Fisiknya menjadi monyet. Tafsir pertama. Wa makathu 3 ayyam lam ya'kulu wa lam yashrabu thumma matu, maka mereka 3 hari menjadi monyet, nggak bisa makan, nggak bisa minum, sampai mereka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, mati maksudnya. Mati dengan sendirinya, gara-gara dengan ketamakannya, keserakahannya. Udah dibilangin jangan dicari, jangan kerja di hari Sabtu, kerja Senin sampai Jumat dia kerja, Sabtu Senin sampai Minggu dia kerja, Sabtu kerja juga, kerja. Akhirnya kecapean di perjalanan, capek, mata ngantuk, naik motor, naik mobil, kecelak. Udah dibilangin kantor ketenaga kerjaan di Indonesia punya aturan main 1 hari minimal orang libur. BUMN, PNS hari Sabtu dan Minggu libur biar nggak capek Pak. Kalau Bapak kecapean mati. Baik berapa banyak orang pegawai-pegawai yang stres karena pekerjaannya, ditekan pressure terlalu tinggi, stres jadinya mati. Kayak gitu. Hah? Kalau lembur.
Wa amma ma wujida minal qirdi al-ana falam yakul min dzurriyyatin bal khalqun an. Adapun tadi kan berapa? 70.000 yang bandel ini 12.000. 12.000 ini mati sudah, enggak ada keturunannya. Nah, yang sekarang itu beda. Bapak yang bilang monyet-monyet sekarang ada nih, ada nggak di sini? Nggak ada di sini mah ya. Di hutan-hutan itu bukan mereka. Nah, ini sanggahan buat mereka yang monyet itu beda. Itu penciptaan Allah yang lain. Tafsiran kesatuan. Wakila ada yang mengatakan masakhat syababuhum qiradatan. Mereka itu pada waktu mudanya menjadi monyet. Wa syuyukhuhum khonazir, dan masa tuanya menjadi babi. Serem loh Pak. Yang satu monyet, yang satu. Bapak tahu karakter monyet? Hah? Serakah. Dikasih kacang, yang ini masih ada, yang ini ngambil mulutnya masih nggak cukup kakinya, apalagi belum lagi kaki. Jangan serakah lah Pak. Wasyuyukhuhum, dan masa muda biasanya memang serakah Pak. Semua dipengenin, betul apa enggak? Masa-masa muda Bapak ini, Bapak masih muda bertua. Jangan pernah menjadi seperti monyet yang serakah Pak. Wa syuyukhuhum khonazir, dan tuanya mereka menjadi babi. Naudzubillahi min. Kenapa sih babi? Babi itu gimana, Pak? Jorok. Apalagi? Serakah juga. Apa jadi makan? Bapak kalau udah tua jangan kayak begitu. Serakah sama jorok. Perbaiki diri, banyak-banyak istighfar. Masa kotor Bapak di muda, oke. Tuh, kan dibilangin makin menjadi kan. Ya, sama Bapak juga. Jangan kotori diri Bapak di waktu tua. Sudah tua, ambil sejadah, rentangkan di. Saya masih muda. Saya bebas kemana-mana, ya kan? Saya serakah pengen ke sono sini. Serakah dalam kebaikan, oke. Tapi serakah dalam keburukan, sebut menjadi monyet. Begitu tua Bapak masih begitu juga, sebut menjadi babi. Beda kan? Waqila alladzina masahu khonazir ahlul maidah. Ada yang mengatakan ini perbedaan penafsiran. Yang disebut khonazir adalah ahlul maidah. Wa firqatun nahuhum wa ja'alu bainahum saddan wa firqatun ankaru bi qulubihim wa lam yata'arradu lahum. Nah, ini tafsiran secara fisik yang memang benar-benar menjadi monyet. Si A karena dia melanggar perintah Allah, dia menjadi monyet atau babi masa tuanya. Mari kita lihat penafsiran lainnya. Faqulna lahum kunu qiradatan khasiin faja'ala minhum al-qirata wal khanazir. Ai anna syababal qaum saru qiradatan wal masyayikh saru khanazir. Nah, ini sama Ibnu Abbas tuh kayak begitu. Al-Aufi fi tafsir an Ibnu Abbas, Ibnu Abbas menafsirkan macam itu. Mudanya menjadi monyet, tuanya menjadi, yang muda menjadi monyet, yang tua jadi babi. Sama-sama apa? Menes banget. Qiradatan khasiin. Ada yang mengatakan kemudian ini permisalahan tok, bukan fisiknya tapi hatinya menjadi dekil, menjadi monyet, menjadi babi. Perilaku dan hati watak Bapak seperti itu. Itu yang tadi saya bilang, karakter misalnya monyet lihat aja dikasih kacang satu, yang kanan, yang kiri, padahal di mulut belum habis.
Dikasih lagi pengunjung datang, diambil lagi kaki sebelah kanan, belum kelar yang sebelah kiri masih kosong, ambil lagi. Nah begitu dia jalan, dia bingung seperti apa mau jalan, akhirnya terjatuh. Walaupun monyet pinter, nggak seperti kita manusia, nggak bisa. Loh, kaki kita sudah tangan sebelah kanan kita sudah pegang berlian, yang satu permata, kanan kiri ada berlian dan permata. Mulut kita belum kelar makan spaghetti misalnya, gorengan. Lah kaki kanan kita juga kosong, kita ambil. Ada yang ngasihin kita kunci mobil, kita ambil pakai kaki kanan. Loh, kaki kiri kita juga belum kelar, dikasih sepeda apa tuh Pak yang mahal itu, Brompton, kita ambil kaki sebelah kiri. Jadilah Bapak Direktur Garuda, kan gitu. Ambil sono sini, gaji sudah mumpuni. Nah itu Pak, amalah Bapak juga. Yuk jangan jadi monyet dan jangan jadi babi. Saya mau pesan gitu aja. Ada dua pelajaran yang Bapak bisa ambil kalau Bapak menjadi wa mau'izatan lil muttaqin. Satu, jangan serakah hidup, ambil sesuai porsinya masing-masing. Kemampuan saya begini, saya menjadi staf, gaji saya segini, ambil sesuai porsinya. Pawal ini kita dapat begini nih dari vendor sono, kita kasih ke perusahaan apa kita bagi dua, potek dua. Tuh, pawal sama palik kong-kolingkong dapat dari vendor Pak, atau Bapak ngakalin vendor, atau vendor kalau belum dia ngasih sepeda, nah nggak akan turun, nggak akan di ACC menjadi, yo lu jadi vendor gue, misalkan Bapak pengalaman. Tuh, Bapak kong-kolingkong berdua. Nah, Bapak adalah, kalau Bapak masih muda berarti Bapak monyet, kalau Bapak sudah tua berarti Bapak babi. Itu kelicikan. Jangan serakah. Dan poin kedua, jangan pernah bermain-main dengan hukum Allah. Sudah A ya A, jangan dipakai main. Kecuali dalam ranah ijtihadi, masih ranah ijtihad fikih. Ini pelajarannya Pak. Dua pelajaran ini yang bisa diambil dari tafsiran ini. Jangan menjadi, kecuali dalam urusan fikih. Beda kalau urusan fikih, itu masalah ijtihadi. Ada produk bank syariah semacam ini, boleh apa enggak? Bukan Bapak yang ngejawab. Cari fatwanya, mereka yang sudah berfatwa macam apa, yang diberikan kekuasaan, memang ada keilmuannya, mereka yang beristihad. Bapak tidak mampu untuk gitu. Saya nggak sepakatan, nggak setuju dengan ini. Fatwa MUI tidak mengikat. Tuh. Tapi buat saya adalah wa ulil amri minkum. Kalau bukan mereka, siapa yang harus saya patuhi? Karena saya nggak mampu untuk menganalisa produk ini halal apa haram. Sekarang kan lagi rame-ramenya penipuan perumahan syariah, mengatasnamakan syariah. Padahal produk syariah sudah jelas di sana. Ada ketentuan-ketentuan yang ada untuk dibentuk semacam itu. Ada kebolongan di sini, beda perkara. Ini disebut dengan monyet yang itu, karena dia tidak puas mencari uang lain, dia menipu orang. Apa menipu orang? Dicari celah. Oh, bisa. Ini memang nggak boleh, haram kalau penipuan soal perumahan, jual beli rumah, karena nggak ada barangnya, rumahnya belum ada. Nah, biar haram, biar halal, kita cari apa? Sebut pakai nama, label-label syari. Nah, itu monyet namanya. Yang di penjara sekarang itu ditangkap namanya monyet. Kalau dia sudah tua umurnya berarti dia babi. Silakan Bapak bilang ke sana. Silakan Bapak ke pengadilan tuh, lihat orangnya, Bapak lihat dulu maunya dia gitu. Udah jelas nggak boleh dipakai main juga. Nah ini pelajarannya Pak. Yuk, wa mau'izatan lil muttaqin. Semoga kita dicap yang ini. Ya, bukan yang pertama tadi. Apa yang pertama? Apa yang kedua? Wa mau'izatan lil muttaqin. Terakhir saya simpulkan, sudah jam 6. Kesimpulannya adalah yang halal tetap halal, yang haram tetap haram.
di tengah-tengah kalau antara hal yang haram disebut dengan syubhat. Sebaiknya gimana? Tinggalkan. Nah, sudah cukup. Pertemuan yang akan datang insyaallah di ayat ke-67 menceritakan tentang peristiwa sejarah Nabi Musa alaihissalam. Tentang apa? Penyembelihan hewan sapi. Sudah cukup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.